Lucu, hein? Sayuran yang aku kasih, rumahnya unik banget. Ini karena yang punya itu dia pengrajin kayu Swiss, dan ini anggurnya masih kecil banget ya teman-teman. Nih, dan halaman rumahnya tuh bersih dan luas banget teman-teman. Cerita sejarahnya, soalnya bangunannya unik. Halo, assalamualaikum semuanya. Menjual-jualan bantai keren ijapi kita tadi. Untuk yang baru bergabung, salam kenal dari Prancis. Dan hari ini aku mau tunjukkan ke kalian suasana di sekitaran rumah kita, bagaimana hubungan kami dengan tetangga, dan langsung aku tunjukkan ya. Di sini kami pindah ke rumah kami ini pada tahun, suami sendiri pindah pada tahun 2019. Waktu itu di sekitar rumah kita ini masih lahan kosong. Ini masih lahan kosong semuanya. Tapi ini mulai dibangun sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi tetangga aku yang ini dia Sabrina. Sabrina yang tinggal di sini. Mungkin sekitar 2 tahun ya udah dia pindah di sini. Dia orang Inggris yang udah tinggal menetap di Prancis. Dan di rumah yang ini orang aku kurang tahu namanya, mereka baru pindah soalnya, jadi belum begitu kenal. Dan yang ini keluarga David namanya. Dulunya ini semua itu tanah kosong di rumah yang baru sekarang dibangun nih. Dan ini kebun aku. Ada pohon pisang, sayuran dan segalanya. Dan ini rumah kita. Rumah kami ini bangunan aslinya itu dibangun dari 1943 sebelum Perang Dunia Kedua ya. Ini udah ada. Dan pemiliknya itu dulu orang Prancis dan orang Asia. Si bapaknya orang Prancis dan istrinya itu orang Mongolia. Tapi mereka udah di dunia yang lain ya. Jadi setelah 2019 suami beli rumah ini. Habis itu setelah menikah aku pindah ke sini. Let's go, kita jalan-jalan ya. Aku tunjukkan ke kalian. Jadi ini gerbang di samping dan kita punya gerbang yang sebelah sana. Yang di sana itu langsung menghadap ke jalan raya. Ini pegunungan Mall yang ada di depan rumah kita. Kalau kalian pernah nonton video aku, kita udah pernah mendaki gunung ini. Dan ini jalan raya. Dan that's it, langsung ke rumahnya kita. Ini langsung bagian depan ya. Tadi aku keluarnya dari bagian samping. Kita sama tetangga itu berhubungan baik. Kalau ketemu itu masih sapaan, masih saling menyapa gitu loh. Dan ini aku mau ke rumah tetangga aku, mau ngasih makan ayamnya mereka. Ini anak yang punya rumah kita dulu. Sekarang mereka tinggal di sini. Dan mereka ini punya banyak binatang. Aku mau kasih sayuran ke ayam. Ada ayam, kelinci, anjing. Jadi aku sering main ke rumah mereka. Salut Carol. Kuku. Mau ngasih ini ke kelinci. Mau ngasih ini sayur kol ke kelinci. Dia punya, tetanggaku ini punya ayam, kelinci, kura-kura. Semuanya gitu loh. Kelincinya itu suka banget sama sayuran yang aku kasih. Regardez-le, j'aime bien le chou, hein. Et Pikachu. La femelle c'est Billy. Ah, c'est le Billy.
Ça c'est femelle? Ouais. Et Pikachu Mâle, c'est? c'est un mâle. Ah ouais. Il est castré. Ah, il est castré. Celui-là, j'imagine qu'il va faire le bébé. Jadi aku sering main ke rumah tetanggaku yang ini kalau mau lihat binatang gitu, soalnya mirip kayak kebun binatang di rumah mereka rasanya. Ada anjing, ada ayam, ada kelinci. Cuman tadi aku nggak sempat lihat kura-kura karena kura-kuranya ini sembunyi gitu loh, jadi nggak sempat lihat. Dan di dekat rumah kita juga ada jalur kereta api. Ini kalau kalian nonton video aku, sering ada kereta api yang lewat. Di sini itu kalau mau ngecat rumah apa nggak boleh sembarangan warnanya, maksudnya karena dari kantor wali kota udah nentuin beberapa warna rumah. Jadi that's why warna rumah di sini hampir sama semua, karena kita nggak boleh pilih sembarangan gitu. Dan di sini tuh banyak banget rumah yang punya pagar setinggi 2 meter sampai 3 meter kayak gini, teman-teman. Ini rumah yang terbengkalai, yang dulunya ini rumah petani anggur. Tapi karena rumahnya nggak ada sistem pemanas dan sistem isolasinya juga belum baik, jadi itu udah terbengkalai gitu dan nggak ada yang nempati. Kita itu kalian bisa lihat ya, depan belakang ada pegunungan. Emang posisinya desa kita ini berada di lembah. Pegunungan yang di belakang namanya Gunung Ongde, dan yang di depan namanya Gunung Mon. Dan kita itu tinggal di provinsi Haute-Savoie di Prancis Timur, dekat ke Swiss, sekitar 40 ke 50 menit, dan ke Italia juga sekitar 1 jam ya. Emang kita itu di kampung, dan kalau ke Paris itu ada sekitar 6 jam baru sampai. Orang-orang di sini pekerjaannya bervariasi, ada yang kerja di Swiss dan petani ataupun di pabrik ladang anggur yang ada di Haute-Savoie. Ini anggurnya masih kecil banget ya teman-teman, tapi ada banyak buahnya. Kalau dibandingkan di Spanyol atau di Italia, di sana mungkin sudah musim anggur. Tapi ya di tempat kita, karena kita lebih dingin, agak terlambat dibanding daerah panas lainnya. Tapi ini banyak juga buahnya, tapi dia masih kecil-kecil banget. Masih kecil-kecil. Dan ladang anggur ini, mereka langsung punya pabrik yang ini, rumah yang ini, yang besar tuh, itu pabrik wine untuk white wine. Mereka memproduksi white wine. Jadi di sini juga ada pabrik white wine. Tipikal rumah di Prancis ya, di pedesaan Prancis, rumah dengan kebun yang luas ya. Ini juga masih ada ladang anggur, sama seperti ladang anggur yang tadi. Di sini juga masih belum berbuah, buahnya itu masih kecil-kecil maksudnya. Dan ini ada apa nih ya, ada apel, tapi ini punya orang. Ini jenisnya mungkin apa ya, Pinky Lady, masih kecil-kecil tapi berbuah semua. Ini punya orang, jadi kita nggak boleh ambil. Ada kesana tuh pohon apel, banyak buahnya sih ya. Cuman ini punya orang, no disentuh. Disentuh sih boleh, cuman jangan diambil tanpa izin pemiliknya gitu loh. Nih karakteristik rumah di sini tadi, punya pagar tanaman yang tinggi. Itu gunanya untuk mengkat ke polusi suara karena depan jalan, dan biar lebih intim aja, biar nggak bisa dilihat di tetangga mungkin ya.
Kalau udah di daerah ini aku belum begitu kenal ya. Soalnya udah sekitaran agak 100 meteran dari tempat kita. Itu nggak begitu kenal orang-orang yang sebelah sini. Cuman yang dekat-dekat rumah masih yang kenal. Secara umum di Prancis itu kabel listrik kayak gini udah ditanam di dalam tanah ya. Tapi di beberapa daerah seperti di perkampungan masih pakai sistem yang lama. Dan ini ada pohon pisang. Pohon pisangnya subur banget ya. Wow. Ini daunnya lebar-lebar dan subur banget. Yang ini rumahnya unik banget. Ini karena yang punya itu dia pengrajin kayu. That's why rumahnya ini unik banget yang ini. Dia punya toko kayu di dekat rumah kami. Nah, yang ini nih yang ciri khas rumah di pedesaan di Prancis. Rumah dari batu dan kayu dengan atap yang segitiga. Ini kenapa besar karena dulunya ini adalah rumah petani. Dan sekarang udah dimodifikasi dengan versi yang modern. Wow, ini persis di pinggir jalan. Tapi ini punya orang juga. Pohon apelnya subur banget. Nih, dan halaman rumahnya tuh bersih dan luas banget teman-teman. Aduh, kenikmatan apa lagi pohon ini, apelnya ini. Ini besar-besar lagi. Di pinggir jalan. Kalau di kampungku kayak gini, pinggir jalan, udahlah habis ini. Diambili orang. Kayak ini sebesar ini buahnya. Tuh. Punya orang. Terawat banget ininya. Kebunnya itu. Ini Granny Smith apelnya, apel hijau. Dia punya banyak pohon apel teman-teman. Pohon apelnya dibuat jadi pagarnya. Subur banget, jadi tergiur gitu. Padahal aku udah bawa apel dari rumah. Tapi ini bukan untuk aku makan tadi, untuk mau kasih ke kuda. Nih. Tapi rumah yang ini tadi, pohon apel di pagar rumahnya. Dan ini ketemu lagi jalan raya. Ini udah jalan utama gitu, jadi ini lebih ramai. Ya itulah dia. Aku udah keliling kira-kira 100 meter dari rumah kami. Ini patung apa sih ini? Gudang patung Bunda Maria ya? Bunda Maria ya. Tapi ini bukan gereja. Mungkin ada cerita sejarahnya. Soalnya bangunannya unik. Kurang lebih itulah dia tetangga dan suasana rumah kami di sekitaran rumah kami. Rumah orang ini pada cantik-cantik, gede-gede, dan kebunnya pada terawat. Aku sendiri emang lebih prefer suasana di pedesaan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena lebih tenang kali ya. Kalau di kota kan kehidupannya serba sibuk gitu. Kalau di desa lebih tenang, adem gitu. Ada yang sepemikiran nggak sih? Ternyata ladang anggurnya itu luas banget. Itu sampai ke ujung sana, berhektar-hektar. Desa kami itu berada di lembah Ar dan di bawah kaki Gunung Mol. Jadi desa kita itu lahannya itu nggak rata. Ada yang rumah dengan halaman yang ini loh, yang menurun gitu dia. Sebenarnya ini desanya itu luas, tapi jumlah penduduknya nggak banyak gitu loh, karena melebar gitu dia sistemnya guys. Terima kasih yang udah nonton vlog aku dari awal. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini cepat berkembang, dan kalian tahu itu subscribe dari kalian itu kayak dukungan gitu ke aku, biar lebih termotivasi dan makin semangat buat konten gitu loh. Jadi mari kita saling mendukung. Dan assalamualaikum teman-teman,
Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga secepatnya ya. Horas, majuh-majuh man banta kerina. Aku mau pulang ke rumah dulu. Dan assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.